Apa sih bioflok itu? Dan kenapa Arlang Farm menggunakan metode sistem budidaya bioflok? Namun, sebelum masuk ke penjelasan video kali ini, saya mohon bantuan like, subscribe, dan klik tombol loncengnya untuk terus mendukung channel Arlang Farm agar bisa berkembang, supaya bisa menginspirasi serta bermanfaat bagi semua orang. Ikan nila merah adalah salah satu ikan air tawar yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan merupakan salah satu komoditas penting dalam bisnis ikan air tawar di dunia. Di Surabaya, tidak banyak pembudidaya ikan yang berfokus pada ikan nila merah, padahal permintaan pasar ikan nila merah di Surabaya cukup tinggi. Oleh karena itu, Arlang Farm lebih memilih budidaya ikan nila merah dikarenakan potensi pemasaran yang relatif masih besar. Banyaknya metode pengembangan sistem budidaya ikan air tawar bertujuan untuk menghasilkan ikan yang murah dan mudah dibudidayakan dimanapun, agar diharapkan masyarakat akan lebih banyak mengkonsumsi ikan yang berguna untuk memperbaiki dan mencukupi kebutuhan sumber protein hewani pada masyarakat menengah ke bawah. Dalam mutu gizi, protein dibutuhkan untuk pertumbuhan dan daya tahan tubuh, serta mengembangkan daya pikir dan meningkatkan kecerdasan. Metode budidaya ikan air tawar itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, metode ekstensif atau tradisional. Yang kedua, metode semi-intensif. Dan yang ketiga adalah metode intensif. Nah, di video kali ini kami akan membahas tentang metode intensif sistem bioflok. Apa itu bioflok? Secara sederhana, arti kata bioflok berasal dari kata bio, yang artinya kehidupan, dan flok, yang berarti gumpalan. Jadi, bioflok adalah gumpalan-gumpalan kecil yang tersusun dari sekumpulan mikroorganisme hidup seperti bakteri, jamur, alga, protozoa, cacing, dan lain-lain yang melayang-layang di air. Pada dasarnya, untuk kolam budidaya ikan selain dari media tanah, air kolam akan gampang sekali mengandung unsur-unsur yang berbahaya yang berasal dari tingginya limbah organik di dasar kolam. Baik dari dalam kolam itu sendiri yang berupa kotoran atau feses ikan, ataupun dari luar kolam yang berupa sisa pakan yang tidak termakan oleh ikan, sehingga diperlukan proses penguraian yang baik akan limbah organik tersebut. Jika tidak, limbah organik tersebut akan membentuk gas-gas beracun seperti amonia, amonium, nitrit, nitrat, dan lain-lain, yang bisa mengakibatkan munculnya penyakit bahkan kematian pada ikan. Fungsi bioflok itu sendiri adalah untuk menjaga kualitas air yang ada di kolam agar tetap baik, dengan memanfaatkan aktivitas bakteri untuk mempercepat penguraian limbah organik di dalam kolam. Unsur pembentuk bioflok itu terdiri dari tiga komponen. Yang pertama, eksopolisakarida, yang kedua, bakteri pembentuk flok, dan ketiga, bakteri siklus fungsional. Pada umumnya, bakteri memiliki ukuran kurang dari 5 mikron. Dengan ukuran sekecil ini, bakteri tidak akan dapat dimanfaatkan oleh ikan. Namun, bakteri dalam bentuk flok atau gumpalan bisa dijadikan pakan tambahan karena ukuran flok mampu mencapai 0,5 mili sampai 2 mili. Sumber pembentuk flok itu terdiri dari 5 komponen. Pertama bakteri, kedua karbon, ketiga hidrogen, 4 oksigen, dan terakhir nitrogen. Jadi, kesimpulannya, prinsip kerja bioflok adalah merekayasa lingkungan dengan mengubah senyawa organik berupa karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen menjadi gumpalan flok dengan memanfaatkan bakteri pembentuk dan bakteri pengurai. Lalu, kenapa Arlang Farm lebih memilih menggunakan metode intensif sistem bioflok? Pertama, ketersediaan sumber air yang bagus cukuplah sulit. Saat ini, kami hanya menggunakan air dari PDAM. Dengan sistem bioflok, jika selama pemeliharaan ikan, air tidak berbau atau trouble, kami tidak perlu mengganti air. Bahkan, air di kolam ikan yang sudah dipanen juga masih bisa kami gunakan kembali. Namun, memang tidak bisa dipungkiri
bahwa kolam bioflok juga akan mengalami suatu momen titik jenuh, di mana vlog akan sangat tebal, dan ini juga bisa membuat kadar oksigen di dalam kolam menurun. Tetapi, kita hanya perlu membuang air kolam itu sedikit saja, dan ditambah dengan air baru, atau yang biasa kami sebut ini bernama tuning. Kedua, bisa dilakukan di lahan yang sempit. Di kota Surabaya, untuk mendapatkan lahan yang luas bisa dibilang mustahil, karena memang sudah tidak adanya lahan kosong ataupun harga tanah di kota Surabaya cukup tinggi. Oleh karena itu, dengan sistem bioflok, tebar padat ikan bisa 10 kali lipat lebih banyak dibanding dengan metode sistem ekstensif atau tradisional. Sebagai contoh, dengan sistem bioflok, tebar padat ikan bisa mencapai 100 ekor per kubik, dibandingkan dengan sistem ekstensif yang hanya bisa diisi 10 ekor per kubik. Ketiga, ramah lingkungan. Air yang terbuang dari kolam ikan tidak akan berbau, dan sisa kotoran yang ikut terbuang juga bisa digunakan sebagai pupuk cair untuk tanaman. Keempat, penggunaan pakan yang efisien. Dengan sistem bioflok ini, penyerapan pakan bisa lebih optimal, serta kotoran ikan dan sisa pakan yang tidak termakan akan terurai oleh bakteri untuk dijadikan gumpalan vlog yang juga bisa menjadi pakan tambahan, sehingga nilai FCR yang didapat bisa mencapai 0,8:1 sampai 1:1. Artinya, untuk menghasilkan 1 kg daging ikan hanya memerlukan 0,8 sampai 1 kg pakan. Berbeda dengan metode tradisional yang harus membutuhkan 1,5 kg pakan untuk menciptakan 1 kg daging ikan. Kelima, panen ikan yang mudah. Dengan kolam terpal, kita tidak membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra untuk memanen ikan. Cukup pindahkan air kolam ikan yang akan dipanen ke kolam lain hingga ketinggian kolam yang dipanen mencapai 10%, dan tinggal memilih ikan yang mana saja yang siap dipanen. Berbeda dengan kolam tradisional yang butuh tenaga banyak dan waktu yang lebih lama untuk menguras kolam. Demikian penjelasan singkat tentang sistem bioflok dari Arlang Farm. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua.